Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudaraku dimanapun berada. Tak lupa salam dan doa saya. Semoga saudaraku semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, bahagia senantiasa dan sukses selalu. Tentunya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saudaraku semua, pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang tata cara atau adat tradisi di suatu lingkungan, yaitu lingkungan saya. Dan perlu saya informasikan bahwa hari ini adalah hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, yang artinya besok kita sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Untuk itu saya ucapkan kepada saudaraku semua selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan semoga amal ibadah saudara-saudaraku semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, mohon izin saya mau berbagi tentang cerita adat tradisi, yang mana adat tradisi ini sudah merupakan tinggalan nenek moyang turun-temurun hingga saat ini, yakni tentang megengan. Nah, sebagaimana mungkin juga berlaku di daerah-daerah lain, megengan tetap ada, namun mungkin caranya yang berbeda. Nah, saya mau berbicara tentang megengan di lingkungan sekitar saya, saudara-saudaraku. Apa saja megengan yang dilakukan oleh warga masyarakat? Tentunya pertama, ada kegiatan warga masyarakat bersih makam, kemudian berziarah, dan ada ritual genduli. Itu ada tradisi yang biasa dilaksanakan warga masyarakat di lingkungan kita. Nah, untuk kali ini saya mau membahas tentang pancenannya. Biasanya warga masyarakat di sini setiap megengan itu menyediakan pancenan atau sajian. Nah, seperti ini. Nah, saudara-saudaraku semua, mungkin saudara-saudaraku ada yang beranggapan kalau masyarakat mengadakan sajian seperti ini adalah merupakan suatu perbuatan syirik atau musyrik dan lain sebagainya. Yang saya sendiri kurang paham. Nanti kita akan mohon masukan dari para ahli agama yang mungkin bisa menerjemahkan tentang hukum-hukum apabila masyarakat masih melestarikan adat tradisi seperti ini. Saudaraku semua, bahwa saya sampai saat ini memang masih mengadakan pancenan seperti ini. Namun perlu saudara ketahui, dan sebelumnya saya mohon maaf ya, saya menyediakan pancenan seperti ini bukan berarti piranti atau syarat untuk pemujaan kepada makhluk-makhluk yang tidak kita ketahui, misalnya meminta ini itu dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak. Melainkan saya masih menyediakan sesaji seperti ini karena saya merasa keadaan saya atau hidup saya ini dulu ada yang melahirkan, tentunya ibu, bapak, dan ada kakek nenek. Nah, ini sesaji seperti ini hanya bentuk penghormatan kepada para leluhur yang sudah tidak ada. Misalnya apa kesukaannya kakek dan nenek saya pada ketika masih hidup, juga kesukaan ibu bapak saya ketika masih hidup. Nah, di saat untuk menjelang bulan Ramadan atau bertepatan dengan yang disebut megengan, maka kebanyakan masyarakat di sini masih menyediakan sajian seperti ini. Dan sajian ini adalah merupakan makanan-makanan kesukaan para leluhur kita yang ketika itu masih hidup. Dan ini disajikan bukan bertujuan untuk pemujaan makhluk-makhluk dengan mengadakan sajian ini, tidak, melainkan ini adalah merupakan suatu bentuk penghormatan kepada para leluhur dengan menyediakan apa yang pernah mereka sukai dan yang saya ketahui. Misalnya ini ada berbagai macam makanan ya, termasuk ada minuman. Sekarang mari kita jelaskan satu persatu untuk saudara-saudara agar bisa memahami tentang maksud dan tujuan kita. Selain jenis makanan yang ala pada waktu itu, ini ada kopi. Nah, kopi ini merupakan kesukaan nenek saya. Nenek saya dulu sukanya kopi dengan cangkir ini. Kemudian ini ada teh tubruk, ini merupakan kesukaan kakek saya. Ya. Ada lagi, ini ada teh di 2 gelas ini. Ini merupakan kesukaan ibu dan bapak saya. Ketika itu sukanya minum teh seperti ini. Dan ini ada 2 kopi lagi. Ini juga merupakan kesukaan dari kakek nenek dari istri saya. Ini juga merupakan suatu menghargai, mengingat apa yang mereka sukai di kala masih hidup, tentunya makanan-makanan khasnya. Nah, seperti itu. Termasuk ada ayam goreng dan ayam yang disayur, ini jeruan ya.
Dulu kakek nenek sukanya yang seperti ini, dan ada apem, ada lagi kolong, ada lagi jadah, dan pokoknya makanan-makanan ini masih model waktu zaman itu. Jadi makan-makan seperti itu. Ini juga ada rokok. Rokok ini sudah barang tentu jelas merupakan kesukaan kakek saya. Selain rokok ada kinang. Nah, kinang ini juga merupakan kesukaan nenek dan ibu saya. Waktu itu masih suka menginang. Nah, itulah sebabnya agar kita tidak terlupa dengan apa yang disukai orang tua, karena waktu itu saya merasa belum bisa membalas, belum bisa membahagiakan kebahagiaan orang tua. Meskipun sekarang sudah tidak ada dan ini ada rezeki, maka kita bermaksud untuk mengganti kekecewaan dulu atau penyesalan dulu yang belum bisa membahagiakan orang-orang tua saya memberikan yang mereka suka. Nah, di suatu ketika ada salah seorang teman saya yang datang mengetahui keadaannya seperti ini, dia bertanya, apakah sajian itu nanti juga akan dimakan oleh yang dipanceni? Begitu pertanyaannya. Biarkan saja, tapi saya tetap menjawab dengan senyum dan tertawa. Ya, kalau memang tidak dimakan, ya siapa lagi yang makan kalau yang masih hidup, yang masih butuh makan? Karena untuk para leluhur yang sudah berada di alam sana tentu sudah tidak membutuhkan makanan yang seperti kita makan sekarang ini. Makanannya sudah berbeda. Makanannya adalah doa. Nah, untuk itu piranti ini tadi sebelum saya jelaskan seperti ini sudah saya ikrarkan, sudah saya doai, dan tentunya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya arwah-arwah leluhur kita diberikan ampunan semua dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisinya yang lebih baik daripada ketika hidup di dunia pada saat itu. Nah, begitulah kira-kira saudara, tujuan untuk tetap melestarikan adat tradisi peninggalan nenek moyang sebenarnya itu merupakan suatu pelajaran yang sangat luhur. Pelajaran yang mengajarkan kita agar tidak pernah melupakan sejarah atau tidak melupakan apa yang pernah mengajari kita hidup memahami makanan-makanan seperti ini. Jadi bagaimanapun juga tanpa ada nenek moyang, tanpa ada yang mengajari kita, maka belum tentu kita akan mengenali ada nasi, ada tumbuh-tumbuhan yang enak dimakan dan lain sebagainya. Jadi bagi saya, maaf ya, bagi saya pribadi ini ya, saya masih tetap melestarikan adat tradisi peninggalan nenek moyang dengan tetap beretika baik, tidak merugikan orang lain, tidak egois, dan tetap menjaga kebersamaan, saling menghormati, dan tolong menolong kepada sesama. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan tak lupa selalu berharap semoga ada masukan-masukan atau pencerahan terkait dengan pelestarian adat tradisi. Ini sama sekali tidak ada tujuan untuk melanggar atau tidak, karena saya juga tidak tahu kalau hanya bertujuan seperti ini apakah ini termasuk perbuatan dosa. Ya, mudah-mudahan ini juga ditonton para ahli agama. Kalau seperti yang saya ceritakan tadi, apakah ini juga termasuk perbuatan yang dosa atau tidak, mohon diberi pencerahan. Yang jelas tujuan kami adalah tidak aneh-aneh, dan di sini saya juga tidak bakar kemenyan, tidak berdoa meminta sesuatu dari orang yang sudah meninggal agar diberi kekuatan, diberi kekayaan dan lain sebagainya, tidak, melainkan hanya berkirim doa mohon pada Allah agar dosa-dosa para arwah diampuni. Begitu teman-teman, semoga ada bermanfaat, dan saya sangat berharap kepada saudara-saudaraku yang mungkin memahami betul tentang hukum agama, apabila niat yang saya lakukan ini adalah merupakan perbuatan dosa, maka saya akan pertimbangkan. Tapi kalau ini hanya merupakan sunnah yang tidak berdosa, ini adalah tetap akan saya lestarikan, karena ini merupakan adat tradisi tinggalan nenek moyang yang juga bertujuan untuk mengenang mendiang suatu mengangkat keluhuran para leluhur, para orang-orang tua saya. Begitu teman-teman. Akhirnya sampai di sini dulu. Nanti jumpa lagi di hal yang lain. Tentunya masih dalam rangka menjelang bulan Ramadan, dan selama nanti beribadah puasa, kami akan selalu menyampaikan kebiasaan-kebiasaan atau adat tradisi yang berlaku di kampung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.